Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan hadir pada sidang skripsi saya. Perkenalkan, saya Francisca Theodosia Penian dengan NIM 20201713. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Trilogi Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi. Langsung saja bagian yang pertama. Bab 1, latar belakang. Laporan keuangan menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas aktivitasnya kepada masyarakat. Fungsinya adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa untuk periode yang akan datang. Pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga publikasi laporan tersebut memberikan informasi yang bernilai dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan. Rendahnya kualitas laporan keuangan yang dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan. Fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini, terjadi kasus korupsi atau penyelewengan di mana-mana. Menurut data yang diperoleh, terdapat beberapa oknum pemerintah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran dana desa. Pada tahun 2020, ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada tahun 2021 ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Meskipun ada tindakan korupsi anggaran dana desa, namun ada satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang ditetapkan sebagai kecamatan anti korupsi. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang ketiga, untuk mengetahui asas trilogi kepemimpinan memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan yang keempat, untuk mengetahui asas trilogi kepemimpinan memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan teori stewardship untuk mengetahui hubungan antara teori stewardship dengan pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah desa, dan trilogi kepemimpinan. Pengembangan hipotesis. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Teori stewardship menyatakan bahwa kepentingan organisasi lebih penting dan fokus pada tujuan organisasi, serta tidak adanya keinginan dan motivasi untuk mengutamakan tujuan individu, dan mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan prinsip utilitas dan manajemen. Penelitian yang dilakukan Lestari dan Dewi 2020 bahwa pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengembangan hipotesis. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Teori stewardship menyatakan bahwa kepentingan organisasi lebih penting dan fokus pada tujuan organisasi, serta tidak adanya keinginan dan motivasi untuk mengutamakan tujuan individu, dan mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan prinsip utilitas dan manajemen. Penelitian yang dilakukan Lestari dan Dewi 2020 bahwa pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kepemimpinan adalah proses memberikan bimbingan atau suri teladan dalam memberi jalan yang mudah dari orang-orang yang teratur dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara teori stewardship dan trilogi kepemimpinan adalah bahwa keduanya memberikan dasar konseptual untuk mengarahkan tindakan pemerintah desa dalam hal pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangan yang lebih baik,
lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Hasil penelitian yang dilakukan Primastiwi et al. 2021 menyatakan bahwa kepemimpinan dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis yang ketiga yaitu trilogi kepemimpinan memperkuat pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi teladan yang baik dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengelola keuangan desa. Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini adalah mempertimbangkan bahwa teori stewardship dapat menjelaskan perilaku perangkat desa yang mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya kepentingan bersama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salia dan Wibowo 2022 menyatakan bahwa kepemimpinan memoderasi pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang keempat adalah trilogi kepemimpinan memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, populasi yaitu pemerintah desa di Kabupaten Bantul, metode penelitian sampel dengan menggunakan non-probability sampling, metode pengumpulan data, penyebaran kuesioner secara langsung, dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Gambaran umum penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis sebanyak 64 responden. Responden berdasarkan jenis kelamin. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 36 orang dengan persentase 56,3% dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 28 orang dengan persentase 43,8%. Responden yang berdasarkan umur, jumlah responden dengan usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 15 dengan persentasi 23,4%, yang berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 26 dengan persentasi 40,6%, dan yang berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 19 dengan persentase 29,7%, dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 4 dengan persentase 6,3%. Responden berdasarkan pendidikan terakhir. Yang menjadi pendidikan terakhir SLTA sebanyak 7 atau 10,9%, pendidikan terakhir D1 sebanyak 2 orang atau 3,1%, pendidikan terakhir D3 sebanyak 8 orang atau 12,5%, pendidikan terakhir S1 sebanyak 42 atau 65,6%, pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 atau 7,8%. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, maka semua pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas, semua variabel dalam penelitian memiliki nilai koefisien Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Dan yang ketiga, uji statistik deskriptif. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikan adalah sebesar 0,082, lebih besar dari alfa 0,05, sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikoleniaritas. Hasil uji multikoleniaritas pada seluruh variabel mendapatkan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikoleniaritas. Yang ketiga, uji heteroskedisitas.
Hasil uji heteroskedisitas, terdapat nilai signifikan dari variabel pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan trilogi kepemimpinan secara berurutan sebesar 0,226, 0,877, dan 0,119. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedisitas untuk semua variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Hasil uji hipotesis yang pertama uji F, bahwa nilai F hitung sebesar 28,965 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya bahwa variabel pemahaman akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua, uji F moderasi menunjukkan hasil uji F hitung sebesar 12,832 dengan tingkat signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,832 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,377. Artinya bahwa variabel pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan variabel moderasi trilogi kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang berikut uji T. Uji regresi linear berganda diperoleh koefisiennya bernilai 0,379, nilai T hitung sebesar 3,773 lebih besar dari T tabel 1,998 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terdukung. Uji regresi linear berganda diperoleh koefisiennya bernilai 0,612, nilai T hitung sebesar 4,334 lebih besar dari T tabel 1,998 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua terdukung. Yang berikut uji T moderasi. Nilai T hitung sebesar 0,215 dengan signifikansi sebesar 0,05, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 1,998. Maka keputusannya hipotesis 3 tidak terdukung. Nilai T hitung sebesar min 1,192 dengan signifikansi sebesar 0,05, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 1,998, maka keputusannya hipotesis 4 tidak terdukung. Uji determinasi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,698, maka variabel pemahaman akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Untuk nilai koefisien determinasi sebesar 0,487 atau 48,7%. Sedangkan sebesar 51,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Yang berikutnya uji determinasi moderasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,525 atau 52,5%, sedangkan sebesar 47,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor lain yang dipengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, dan pengendalian internal. Hasil dan pembahasan yang pertama, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa terdukung. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang ketiga, trilogi kepemimpinan memperkuat pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa tidak terdukung. Yang keempat, trilogi kepemimpinan memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa tidak terdukung. Yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang ketiga,
Trilogi kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan yang keempat, trilogi kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang berikutnya saran. Yang pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan metode survei berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.